Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut mengalami 87 kali gempa letusan. Erupsi Gunung Semeru terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Semburan kolom asap letusan mencapai 900 meter dari puncak dengan intensitas sedang condong mengarah ke sisi utara. Berdasarkan data pengamatan Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 87 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 23 mm. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga, khususnya para penambang pasir, untuk tidak beraktivitas di radius 13 km dari pusat letusan. Kalau di level 3 seperti ini, otomatis dari puncak 13 km itu jarak aman. Kemudian di atas 500 meter kanan kiri bantaran sungai. Itu yang rekomendasi di level 3 ini harus kita patuhi bersama. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru diimbau untuk selalu waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Belasan nelayan terombang-ambing di tengah Laut Jawa setelah kapal mereka yang ditumpangi pecah dihantam ombak. Ke-14 ABK selamat setelah berhasil dievakuasi oleh nelayan yang melintas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tampak dalam video amatir, 14 anak buah kapal terombang-ambing saling berpegangan tangan di Laut Jawa Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Belasan nelayan pencari ikan tersebut berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang tengah melintas setelah terombang-ambing di tengah laut selama 14 jam. Peristiwa tersebut berawal ketika kapal KM Sri Hartamas pergi melaut dengan membawa 14 ABK. Sesaat sampai di tengah laut, kapal dihantam ombak besar hingga pecah dan langsung tenggelam. Sudah 14 jam. 4 jam ya? Iya, 14 sampai 14. Oh, 14 jam. Ya. Terus ditolong siapa Pak itu, Pak? Ini teman di pelabuhannya kan, Pak Palang. Ya. Terus di sana itu ngapung pakai apa, Pak? Pakai jurigen, tutup box. Sesampainya di darat, ke-14 ABK ini mendapatkan pertolongan medis oleh petugas setempat. Mereka dinyatakan sehat dan hanya mengalami mata merah akibat laman terombang-ambing di tengah laut. Ada nelayan Palang mengevakuasi warga Blimbing yang kapalnya pecah di perairan Laut Jawa. Terus itu berapa awak kapal dan yang selamat? Yang selamat, semua selamat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang meninggal. Hanya matanya merah-merah karena lama di air laut. Para ABK ini pun langsung diantar ke rumah masing-masing yang berada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Lagi-lagi WNA di Bali berulah. Kali ini pria WNA di Badung, Bali menganiaya wanita pengendara motor hingga terjatuh. Sementara di Kuta Utara, seorang bule nekat melakukan aksi freestyle sepeda motor hingga mengganggu arus lalu lintas. Video amatir warga merekam kelakuan arogan seorang warga negara asing yang memukuli pengendara motor wanita yang melintas di seputaran Jalan Imam Bonjol, Kuta Badung, Bali. Sebelumnya, WNA itu berdiri di tengah jalan, memukul dan menendang setiap pengendara motor yang melintas. Menghindari terjadinya insiden, sejumlah pengendara memilih melaju pelan. Usai insiden itu, pria bule yang mengenakan kaos hitam bercelana pendek tersebut langsung kabur ke arah jalan Sunset Road. Aksi arogan itu tentunya sangat disayangkan karena berpotensi memicu konflik antara warga lokal dengan wisatawan asing. Apapun yang melanggar ketentuan harus dipindah. Sekarang soalnya kalau investment kita pindah aja. Sekarang posisi kita tadi saya sampaikan sekarang ada euhi masyarakat, ada masyarakat dalam arti kelompok sosial masyarakat dan individual juga ada euhnya. Siapa sekarang kami serahkan itu yang punya yang megang kemenangan itu tidak.
Selain aksi pemukulan terhadap pengendara wanita, juga viral aksi 2 orang WNA yang dengan arogan melakukan aksi freestyle di tengah jalanan di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali. Aksi itu dilakukan tanpa peduli dengan arus lalu lintas yang tersendat. Para pelaku pariwisata di Bali berharap ada penindakan tegas terhadap aksi WNA semacam ini sehingga pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing bisa diminimalisir. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba hasil laboratorium narkoba rahasia di Villa kawasan Canggu, Bali. Sebelum pemusnahan, barang bukti dikirim ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan khusus dan diawasi secara langsung oleh Provos Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba hasil kasus laboratorium narkoba rahasia di Villa kawasan Canggu, Bali. Sebelum pemusnahan, barang bukti dikirim ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan khusus dan diawasi langsung oleh Provos Mabes Polri. Hal ini dilakukan karena barang bukti yang dimusnahkan merupakan cairan kimia yang berbahaya sehingga harus menggunakan mesin insenerator pembakaran dengan suhu tinggi di Semarang. Mengingat barang bukti ini merupakan bahan kimia berbahaya dan jumlahnya sangat besar, sehingga tentunya diperlukan alat khusus dan metode khusus di mana kita menggunakan alat insenerator pembakaran dengan suhu tinggi yang dimiliki oleh PT Wastek di Semarang. Sehingga kita perlu melakukan pergeseran barang bukti ini dari Bali menuju ke Semarang. Sebelumnya, Polisi Satuan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka warga negara asing di Villa kawasan Canggu, Bali. 2 tersangka yakni Ivan Volovod dan Mikhaila Volovod merupakan warga negara Ukraina. Sementara 1 tersangka lain, Konstantin Krutz, berasal dari Rusia. Ketiga tersangka ini memodifikasi Rubana Villa menjadi 2 laboratorium, menjadi pabrik ganja hidroponik dan laboratorium ekstasi. Barang bukti yang diamankan berupa alat cetak ekstasi dan beberapa peralatan laboratorium lainnya, serta berbagai jenis bahan kimia prekursor untuk membuat narkoba jenis mefedron. Total polisi menyita barang bukti bahan narkoba sebanyak 520,32 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus perampok toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku dibekuk di sebuah hotel dan belasan jam tangan senilai miliaran rupiah diamankan. Tiara kok. Hendra kan? Namamu Hendra kan? Inilah detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menyergap pelaku perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku berinisial HK diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tak bisa berkutik saat dikepung petugas. Dari penggeledahan, petugas menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan, serta barang bukti pakaian dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. HK berikut barang bukti kini diamankan di Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, kamera pengawas CCTV merekam detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang pada Sabtu 8 Juni 2024. Pelaku yang beraksi seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan 3 pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memaksa ketiga korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai 2. Pelaku kembali melumpuhkan seorang wanita penjaga toko dengan menodongkan senjata tajam. Korban didorong dan diminta membuka etalasi jam tangan mewah, sementara kedua tangannya diikat pelaku. Setelah menguasai keadaan, pelaku mengambil 18 unit jam tangan seharga 14 miliar rupiah. Sebelum melarikan diri, pelaku membawa korban yang dalam keadaan tangan terikat ke sebuah ruangan. Sekarang atau saat ini masih dilakukan pendalaman oleh
penyidik, pemeriksaan terhadap tersangka, taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil oleh pelaku. HK kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Polresta Pati dan Polda Jawa Tengah terus memburu para penganiaya bos rental Jakarta. Kali ini polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil tanpa surat lengkap di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Tim gabungan dari Direskrimsus Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati terus mengembangkan penyelidikan dalam kasus penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta. Mereka menelusuri tempat kejadian perkara untuk mencari para pelaku lainnya. Dalam penelusuran, polisi gagal menemukan para pelaku lainnya, namun berhasil mengamankan 33 unit kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki dokumen lengkap. Puluhan kendaraan tersebut langsung dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk menindaklanjuti adanya berita viral mengenai Kecamatan Sukolilo adalah kecamatan kelompok penadahan kendaraan bermotor, kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim Polresta Pati. Dalam kasus penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta, polisi baru menetapkan 4 tersangka dan telah memeriksa 35 saksi. Polisi memberikan batas waktu hingga 1 minggu, serta mengimbau para pelaku yang buron untuk menyerahkan diri. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Ini di Vietnam. Mama bersumpah demi Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Atas diri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Dalam informasi lainnya, pemirsa, Polda Jawa Barat melanjutkan masa penahanan Peggy Setiawan untuk mempermudah proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 yang silam. Upaya permohonan penangguhan penahanan tersangka Peggy Setiawan oleh tim penasihat hukum tak membuahkan hasil. Hal tersebut terungkap setelah perwakilan tim penasihat hukum Peggy Setiawan berkunjung ke Polda Jabar. Kemarin sudah kita sampaikan, kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan sejak 10 Juni lalu. Surat pemberitahuan telah disampaikan ke pihak keluarga dan juga tim penasihat hukum. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan. Ya, sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Selain itu, permintaan kuasa hukum Peggy terkait salinan BAP juga belum dapat dipenuhi pihak Polda Jawa Barat karena proses pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan masih berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara Polda Jawa Barat menyita akun sosial media Facebook milik Peggy Setiawan untuk dijadikan objek penyidikan. Sementara itu, ayahanda Eki, Ibtu Rudiana pun telah diperiksa oleh Bid Propam Polda Jawa Barat. Pasca pemeriksaan tambahan atas tersangka Peggy Setiawan, penyidik Polda Jabar juga menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Langkah ini dilakukan guna melengkapi pemberkasan dengan tersangka Peggy Setiawan.
Penyidik pun mempercepat pemberkasan dan juga menjadikan hasil dari pemeriksaan atas pelapor, ayahanda almarhum Peggy, Ibtu Rudiana, sebagai pelengkap berkas untuk diserahkan ke kejaksaan. Ayah Peggy, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Petugas menargetkan pemberkasan akan selesai sebelum pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Pemeriksaan tambahan terhadap Peggy Setiawan dilakukan di Polda Jawa Barat dinilai mendadak. Bahkan pengacara Peggy Setiawan beranggapan pemeriksaan psikologi dan media sosial Peggy membuktikan jika alat bukti untuk menjerat Peggy Setiawan sangat lemah. Saya tidak pernah saya mati. Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tambahan terkait akun Facebook Peggy dengan 28 pertanyaan di Mapolda Jawa Barat Rabu kemarin. Sugianti Iriani, ketua tim pengacara Peggy, beranggapan bahwa pemeriksaan tambahan ini tidak ada relevansinya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencocokkan pertemanan hingga status media sosial Peggy mulai dari 2015 hingga 2016. Dari akun medsos Peggy terlihat jika pada 27 Agustus 2016 Peggy tidak berada di Cirebon. Karena ada saya kecurigaan bahwa akun Facebook di 2016 pembicaraan Peggy dengan teman-temannya seolah-olah dicocok-cocokkan bahwa Peggy adalah pelakunya. Seperti status yang dicocok-cocokkan kemarin itu di tahun 2015, makanya kan tidak ada korelasinya dengan tahun 2016, jauh sekali gitu. Seperti itu kan, itu obrolan anak-anak muda biasa, makanya kenapa harus ditarik garis merah bahwa Peggy adalah pelakunya dari status-status tersebut. Selain itu, Sugianti menyebut bahwa pemeriksaan psikologi hingga akun media sosial Peggy membuktikan jika alat bukti untuk menjerat Peggy Setiawan sangat lemah. Diketahui sebelumnya pengacara Peggy juga sempat menolak tes psikologi yang akan dilakukan petugas terhadap Kartini, ibu Peggy. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Pihak Polda Jawa Barat akan segera merampungkan berkas kasus ini dan menyerahkannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Terkait dengan pengiriman berkas, kemarin kan sudah saya sampaikan ya bahwa penyidik akan berusaha secepatnya. Ya. Pada rilis saya kemarin hari Senin bersama Pak Dirkrimum, kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum, ya, pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat cepat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Begitu. Jadi secepatnya kami upayakan untuk dapat diserahkan ke pihak kejaksaan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli meminta pihak polisian segera mengusut tuntas kasus Vina. Pengungkapan kasus ini penting segera terwujud agar tidak ada isu lain yang berkembang di masyarakat serta menimbulkan kecurigaan. Serahkan kepada polisi supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu. Sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya? Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan. Bahkan negara membayar ganti kerugian, ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya.
It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melimpahkan berkas perkara 10 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Jaksa penuntut umum akan melanjutkan proses dakwaan sebelum diajukan ke pengadilan. Penanganan dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022 masih terus bergulir. Perkembangan terbaru, penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas perkara 10 tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain penyerahan berkas, Kejagung juga menyerahkan sejumlah barang bukti seperti dokumen, uang tunai, logam mulia, sertifikat tanah, serta beberapa unit mobil mewah. Pelimpahan oleh penyidik kepada JPU tersebut sebagai proses penyusunan dakwaan sebelum para tersangka diajukan ke persidangan. 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tentu diserahkan kepada penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa hal ini tentu memenuhi maksud dari pasal 139 KUHP, di mana dikatakan bahwa penuntut umum ketika menerima berkas perkara dan sudah nyatakan lengkap akan menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kaitan inilah maka penyerahan tersangka dan barang bukti, karena beberapa waktu yang lalu penuntut umum telah menyatakan berkas perkara lengkap, sehingga penyidik menyerahkan para tersangka hari ini dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Esensinya adalah bahwa tentu penuntut umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Sebelumnya, penyidik Jampitsus Kejagung telah menyerahkan berkas perkara 2 tersangka, yakni Tamron alias TN dan Ahmad Albani atau AA. Sementara itu, kuasa hukum dari 4 tersangka soroti penerapan Permen KLHK dalam kasus terkait. Yaitu terkait dengan angka kerusakan ekologis sebesar 271 triliun. Nah, kami sangat keberatan dengan digunakannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 sebagai dasar di dalam menentukan kerugian real negara. Sebanyak 12 tersangka telah dilimpahkan ke JPU dari total 22 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Tim Liputan iNews melaporkan. Staf Sekjen PDI Perjuangan Kusnadi mendatangi Bareskrim Mabes Polri, alih-alih memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedatangan mereka ke Bareskrim untuk laporkan penyidik KPK. Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Kamis yang mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Kusnadi datang ke Bareskrim bersamaan dengan kuasa hukumnya, Petrus Celestinus, untuk membuat laporan. Sekalipun ada berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan tanda terima, tapi yang jadi permasalahan pertama, penyidik Rosa Bekti Purbo atau Rosa Purbo Bekti, penyidik KPK ini, ketika bertemu dengan Kusnadi, tidak pernah memperkenalkan identitasnya secara lengkap, siapa dia. Ya.
standar kerja polisi, entah dia penyidik atau dia bukan penyidik, ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika dalam menjalankan tugasnya, identitas diri dia itu dia harus jelaskan terlebih dahulu. Kedatangan staf Hasto dan pengacaranya ke Bareskrim bersamaan dengan panggilan penyidik KPK kepada Kusnadi. Namun Kusnadi dan kuasa hukumnya meminta penjadwalan ulang dan memilih untuk datang ke Bareskrim terlebih dahulu. Pasalnya, Kusnadi mengaku trauma atas perlakuan penyidik KPK yang sebelumnya menyita ponsel Hasto. Di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, dibentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak, ditahan. Saya merasa dibohongin juga, katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Di situ Bapak itu membela saya, kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil, Bapak minta sama Pak Rosa itu saya harus turun ke bawah karena nggak ada kaitannya dengan saya. Ya Biro minta waktu 5 menit sama Pak Rosa, katanya oke. Tapi selama itu ternyata saya 3 jam diperiksa. Kusnadi akan melaporkan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan perampasan barang milik pribadi dan milik Hasto. Saat pemeriksaan, Kusnadi bahkan mengaku sempat dibentak oleh penyidik KPK. Penyitaan barang pribadi miliknya dan Hasto dilakukan secara paksa. Sejumlah barang yang disita penyidik KPK antara lain ponsel, buku catatan DPP PDIP, dan kartu ATM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan menerima dukungan dari DPW PKB DKI Jakarta untuk maju dalam Pilkada tahun 2024. Sementara mengenai wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep, Anies menyebutkan bahwa belum memikirkan hal tersebut dan masih fokus mencari partai pengusung lain. Anies Baswedan menghadiri silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta Rabu siang. Anies tiba sekitar pukul 1 siang dan disambut langsung oleh Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasibullah Ilyas. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB Jakarta untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara terkait calon wakil gubernur, PKB mengaku masih mempertimbangkan sejumlah nama, termasuk Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra kedua dari Presiden Jokowi ini diisukan berpeluang kuat berduet dengan Anies Baswedan untuk maju Pilkada 2024. Menanggapi wacana tersebut, Anies Baswedan menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik. Meski demikian, Anies mengaku bahwa fokusnya saat ini adalah menggait partai pengusung lain selain PKB. Fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif wacana duet Anies Kaisang. Ditemui di kantor OJK Solo, Jawa Tengah, Gibran mengatakan mendoakan yang terbaik untuk Kaisang. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Nama Anies Baswedan digadang-gadang akan kembali maju dalam perebutan kursi DKI 1.
Sejumlah partai disinyalir kuat bakal mendukung Anies, mulai dari PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anies Baswedan akhirnya buka suara soal wacana duetnya dengan Kaisang Pangarep dalam Pilkada DKI Jakarta. Anies mengatakan semua orang punya hak untuk dipilih dan juga memilih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima surat rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Surat rekomendasi diserahkan langsung Ketua DPW PKB Jakarta, Hasbillah Ilyas. Menanggapi wacana pencalonannya dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Anies mengatakan semua orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengaku tak perlu mengantongi izin dari sang ayah, Presiden Jokowi, untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024, termasuk berpasangan dengan Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil. Ada kursi di sini. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK ini, Mas? Apa? Potensinya lebih dengan Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti yang sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi, dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Kaisang juga tidak khawatir relawan pro Jokowi atau Projo menarik dukungan jika dirinya berduet dengan Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak memberi banyak komentar atas kabar yang beredar tentang sang adik Kaisang Pangarep yang disuka mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta. Gibran hanya mengaku mendoakan yang terbaik bagi semua calon. Seperti biasa, Gibran Rakabuming tidak banyak memberikan komentar saat ditanya oleh awak media. Termasuk saat ditanya tentang adiknya Kaisang Pangarep yang dikabarkan akan dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Gibran mengaku mendoakan yang terbaik bagi semua calon. Tidak tahu kabar sedikit Mas terkait Kaisang yang dipasangkan sama Pak Anies. Bagus itu bagus ya. Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta telah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun hingga saat ini belum ada nama calon yang akan mendampingi Anies Baswedan. Ketua DPW PKB DKI Jakarta mengatakan pihaknya masih terbuka untuk nama calon wakil gubernur yang akan diusung, termasuk bagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali berniat maju kembali ke Pilkada Sumatera Utara. Edi mengaku tidak takut bertarung dengan siapapun termasuk dengan menantu Presiden Jokowi, yakni Bobi Nasution. Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2023 yang kini berniat kembali maju menduduki posisi orang nomor 1 di Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengaku siap bertarung dengan siapapun dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara pada November 2024 nanti, termasuk menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Hal itu dikatakan Edi usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Jalan Raden Saleh Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Tingginya kepercayaan diri Edi dikarenakan sejumlah program yang telah dijalankannya selama 5 tahun menjabat diklaim telah memuaskan masyarakat Sumatera Utara.
presiden ya Pak? Kalau saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Terkait calon wakil yang akan mendampinginya, Edi mengaku masih belum menentukan nama. Sementara Bobi Nasution menanggapi santai pernyataan Edi Rahmayadi terkait siap melawan siapapun. Bobi pun menyebut tidak perlu penilaian terhadap sosok, melainkan gagasan apa yang dibawa. Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A melawan person si B, bukan. Apa sih gagasannya? Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa, jadi lebih bagus. Nah, kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasannya. Bursa calon gubernur Sumatera Utara semakin mengerucut setelah Partai Golkar mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dua nama yang masih santer ialah mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, jelang pembukaan pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sejumlah partai politik mulai memberikan dukungan untuk mantan Gubernur Jatim, yakni Khofifah Indar Parawansa untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jatim 2024. Sejauh ini mendapatkan banyak dukungan dari partai politik ya. Ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada Partai Perindo juga di sana dan Partai Demokrat dan mungkin akan ada masih banyak yang kemudian sekarang melakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah. Modalnya sebetulnya sudah sangat besar ini Bu di atas kertas. Ini sudah cukupkah untuk Ibu Khofifah atau proses ini masih terus berlangsung? Tentu komunikasi akan terus kita bangun. P3 sudah mengeluarkan rekom Khofifah Emil tapi baru untuk DPW Jawa Timur. Oke. Jadi DPW Jawa Timur sudah dan beberapa partai lain kita juga membangun komunikasi. Pada dasarnya kita ingin memaksimalkan seluruh energi positif yang dimiliki oleh kekuatan Jawa Timur. Karena kemudian cukup banyak partai politik yang sudah menyatakan dukungan, bagi Ibu Khofifah sendiri, ini maknanya apa? Ada proses yang sebetulnya kita bangun keberseiringan selama ini. Jadi semua kekuatan partai, sosial, ekonomi, semualah elemen strategi selama ini kan kita berseiring. Kita bersinergi, kita berkolaborasi. Bahwa kemudian masing-masing partai tentu punya garis afiliasi, terutama dengan keputusan-keputusan DPP partai masing-masing kita tentu sangat menghormati. Tapi ada yang kemudian keberseiringan itu sudah memberikan satu dukungan eksplisit gitu. Kalau partai pasti mereka punya garis partai yang kemudian memberikan rekomendasi tertulis P1 KWK yang nanti untuk ke KPUD. Tapi bahwa elemen-elemen lain, apakah elemen seniman misalnya, elemen olahragawan, elemen-elemen yang lain, mereka sudah memberikan dukungan, deklarasi, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya adalah social capital yang luar biasa yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur, yang tentu ini tidak bim salah bim. Ini ada proses yang kita bangun cukup lama, dan terutama pada 5 tahun terakhir saat kami, saya dan Mas Emil, mendapatkan mandat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore. Dalam pertemuan tertutup, Prabowo menyampaikan hasil kunjungan kerja dari Yordania dan Arab Saudi pada beberapa hari yang lalu. Setibanya di tanah air, Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore. Usai pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam, Prabowo mengungkap pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka melaporkan hasil kunjungan kerja ke Yordania dan Arab Saudi yang baru saja dijalani. Dalam lawatan kerja di KTT Yordania, Indonesia berkomitmen memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza yang terdampak serangan Israel serta menjalankan rumah sakit lapangan di Gaza. Itu bagaimana, Pak? Dan Indonesia sudah umumkan kita siap mengevakuasi 1.000 pasien dirawat di Indonesia dan begitu sembuh akan dikembalikan
ke Gaza begitu situasi normal. Saya juga tawarkan juga atas inisiatif Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan juga tokoh-tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat, juga menawarkan siap menampung yatim piatu, anak-anak yang kena trauma. Pemirsa, Partai Perindo kembali mengirim pasokan air bersih untuk menjawab kebutuhan air bersih warga di 3 kelurahan Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga kesulitan mendapatkan air bersih karena belum selesainya perbaikan pipa distribusi air bersih PDAM Tirta Wening. Warga di Kecamatan Antapani, Kota Bandung kembali mendapat pasokan air bersih dari Partai Perindo. 10 truk tangki air dikirim ke Kelurahan Antapani Wetan, Antapani Kidul, dan Antapani Tengah. Bantuan ini sangat meringankan beban warga yang telah beberapa hari tidak mendapat pasokan air bersih karena belum selesainya perbaikan pipa distribusi air bersih yang rusak oleh PDAM Tirta Wening. Oh, jadi nggak nyuci, nggak ngapa-ngapain? Ya, enggak. Selama ini, selama 5 hari? Cucian tuh numpuk. Cucian. Berarti selama 5 hari beli atau gimana? Ya, dari itu apa, toga, tapi nggak ini juga. Nggak nyampe. Ya, saya mau berterima kasih kepada yang ngasihnya, biar dikasih lagi rezekinya, biar ketambah lagi gitu. Oke. Mudah-mudahan kedepannya ini udah ada lah air gitu, biar nggak kesusahan lagi. Iya. Bantuan air bersih dikirimkan sebagai bentuk kepedulian dan menjawab keluhan warga yang kesulitan mendapat air bersih. Kita melihat memang masyarakat, warga di sekitar sini masih membutuhkan air bersih, jadi kita dari Perindo kita turun ke masyarakat untuk memberikan apa yang mereka perlukan pada hari ini untuk kebutuhan air bersih mereka. Partai Perindo berkomitmen akan terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang membutuhkan hingga pasokan air kembali normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, tingkat okupansi penumpang kereta api jarak jauh di wilayah DAOP 1 Jakarta mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 85%. Bahkan pada tanggal favorit, volume penumpang kereta api telah mencapai angka 100%. Manajer Humas PT KAI DAOP 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, mengungkapkan data per 13 Juni 2024, volume penumpang kereta api jarak jauh mulai mengalami peningkatan hingga mencapai 16.000 penumpang. Dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir atau meningkat mencapai 85%. Bahkan pada tanggal favorit yakni tanggal 15 Juni 2024, volume penumpang kereta api telah mencapai angka 100%. Adanya potongan harga atau diskon mulai dari 10 sampai 15% yang diberikan KAI DAOP 1 Jakarta selama bulan Juni 2024 juga telah menambah antusiasme masyarakat yang hendak berlibur menggunakan moda transportasi kereta api. Secara total, okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan ke jarak jauh di wilayah DAOP 1 Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 hari ini telah mencapai 85,5%. Angka tersebut masih dapat terus meningkat karena proses penjualan tiket masih terus berlangsung. Sementara itu, sekitar 165.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan jelang libur Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 dan periode libur akhir pekan panjang yakni 13 sampai dengan 19 Juni 2024 dari stasiun Gambir, Pasar Senen. Jumlah tersebut mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal-tanggal favorit yakni 13, 14, 15, dan 16 Juni 2024. Pemirsa, jelang Idul Adha 2024, harga komoditas di sejumlah pasaran makin melonjak. Di Pasar Johar, Jakarta Pusat, harga cabai keriting tembus hingga Rp70.000 per kilogram. Mahalnya sejumlah komoditas jadi sorotan para pedagang dan warga di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Salah satunya cabai keriting yang naik menjadi Rp70.000 dari Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit kini tembus Rp60.000 dari semula Rp50.000 per kilogram.
Para pedagang menduga kenaikan dipicu oleh faktor permintaan yang banyak jelang Idul Adha. Kenaikan berbagai jenis cabai terjadi sejak 3 hari lalu dan berpengaruh terhadap omset pedagang. Terutama yang konsumsi masyarakat sehari-hari ya, cabai ada kenaikan sedikit-sedikit antara 30 sampai 35%. Kentang ini dari harga sekitaran dari 20 sekarang udah sampai 24, 25, jadi sekitar 25%. Pemerintah yang sekarang mudah-mudahan bisa mengambil inisiatif biarin menstabilkan harga, jadi masyarakat kecil biarin nggak terlalu berat untuk menanggung biaya hidup ini. Harga bawang bombay juga naik Rp10.000 dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Aneka beras juga melonjak, yaitu beras medium dibanderol Rp16.000 dan beras premium menjadi Rp18.000 per kilogram. Semua naik, Mas. Semua naik. Iya. Cabai naik, mau naik, semua naik. Nggak ada yang naik, Mas. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang Idul Adha 2024. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Hoirudin melaporkan. Pemirsa, mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun tidak sedikit juga pedagang memberikan promosi menarik untuk memikat para calon pembeli untuk membeli kurban di lapak dagangannya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat di kawasan Johar Baru, Jakarta. Menurut pedagang hewan kurban, hewan yang dijual di kawasan ini sudah mendapatkan vaksin PMK sebelumnya. Penjualan hewan kurban pun meningkat 50% dibandingkan hari biasa. Untuk saat ini penjualan dari tanggal 3 sampai sekarang tanggal 12 ya. Peningkatan memang ada. Dari tanggal 3 itu sudah terjual 14 ekor sapi dan untuk kambing sendiri 25 ekor kambing. Untuk jenisnya sendiri kita punya sapi metal warna merah yang bercorak merah dan kita juga punya sapi PO Jawa warna putih yang ada punduknya dan kita juga punya sapi Lemotion yang palanya putih juga itu. Dari range harganya itu dari 21 juta sampai 50 juta, tergantung dari bobot beratnya juga. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, berbagai cara dilakukan pedagang hewan kurban untuk menarik minat pembelinya jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Demi menarik minat pembeli, pedagang hewan kurban di daerah Jatiwarna, Kota Bekasi memiliki trik unik untuk menarik minat pembeli. Salah satunya dengan promo atau hadiah, yakni beli 1 ekor sapi berukuran besar gratis 1 ekor kambing. Kita untuk tahun ini, dari tahun ke tahun kita memang ganti ya. Ada yang beli 5 gratis kambing, tahun ini kita promonya dapat berhadiah golok sembelih ya, promo tidak berajil. Terus juga ada promo lanjutan nih di akhir mendekati jelang Idul Adha ini. Beli sapi besar bonus domba 1 kambing gitu. Selain memberikan promo, sapi yang dijual berasal dari Bali dan Kupang dan sudah diuji tes kesehatan sehingga aman bagi para pembeli. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana dengan penjualan hewan kurban di Tanah Abang, Jakarta? Saat ini sudah ada rekan kami, Salam Rahmat di sana. Halo Salam, bagaimana penjualan hewan kurban di tempat Anda melaporkan? Silakan Salam. Salam. Halo, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban kini mulai menjamur jumlahnya di kawasan jumlah di tanah air ini. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana di titik kami melaporkan saat ini para pedagang hewan kurban ini menjajakan hewan kurbannya di atas lahan trotoar kurang lebih sepanjang 100 meter dari titik kami melaporkan saat ini hingga di arah depan saya. Ini panjangnya kurang lebih 100 meter, Nata dan juga pemirsa. Di mana dari pantauan kami di lapangan, memang dari penjualan hewan kurban saat ini masih didominasi oleh penjualan dari jenis kambing dan juga sapi. Di mana untuk jenis kambingnya sendiri, ini memang ada beragam sekali. Namun yang paling banyak diburu oleh masyarakat di momen Lebaran Idul Adha seperti saat ini adalah jenis kambing Pligon, lalu juga ada kambing kacang,
dan juga kambing jenis etawa. Sementara pada jenis sapi ini memang masih didominasi oleh sapi jenis simental yang memang kalau di Tanah Abang sendiri ini dibanderol harganya mulai dari 80 juta rupiah. Sementara untuk harga kambing ini memang beragam harganya. Dijual mulai dari harga 2 juta hingga 10 juta rupiah. Nah, kalau saya akan menunjukkan kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa salah satunya adalah kambing yang ada di belakang saya ini, di mana ini adalah jenis kambing etawa dengan ciri khasnya ini warnanya hitam putih, di mana harganya sendiri ini memang kalau jenis kambing etawa dibanderol mulai dari harga 9 juta hingga di angka harga 10.500.000 rupiah tergantung dari berat badan kambing itu sendiri. Dan memang dari para pedagang sendiri ini mengaku mengalami kenaikan omset yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana untuk omsetnya sendiri ini memang para pedagang mengalami kenaikan omset di angka 40%. Sementara untuk ketersediaannya sendiri di kawasan Tanah Abang sendiri, ini untuk stok dari kambing maupun sapi, ini jumlahnya terus menipis di angka hingga kurang lebih ketersediaannya 20%. Bahkan dari sejumlah pedagang yang kami wawancarai, begitu Nata dan juga pemirsa, bahwasanya dari para pedagang ataupun juga para pemilik hewan-hewan kurban yang ada di sini, ini mau tidak mau mereka harus restock kembali atau juga harus mengirim kembali dari hewan-hewan kurban yang didatangkan langsung dari Pulau Jawa maupun juga dari Pulau Sumatera. Dan memang dari pantauan kami di lapangan saat ini warga ini masih sepi pembeli karena dari para pedagang ini mengaku bahwasanya masyarakat ini baru akan mulai berburu hewan-hewan kurban pada H-3 hingga H-2 dan waktu estimasinya yang paling banyak diburu oleh masyarakat adalah pada waktu malam hari. Mungkin Nata dan juga pemirsa ini tertarik untuk membeli hewan kurban, namun yang paling dipastikan yang harus turut diperhatikan adalah kondisi kesehatan dari kondisi hewan-hewan kurban yang nantinya akan dibeli oleh Nata dan juga pemirsa. Nata. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Raffi Ahmad akhirnya mundur dari proyek pembangunan beach club di Gunung Kidul, Yogyakarta yang menuai polemik. Pembangunan resort di pinggir pantai Laut Selatan ini menuai gelombang protes masyarakat dan aktivis lingkungan karena dibangun di atas kawasan lindung geologi. Inilah lokasi pembangunan proyek beach club yang menyeret nama selebriti Raffi Ahmad di kawasan pesisir Yogyakarta yang menuai polemik. Proyek pembangunan beach club ini terhenti meski sudah ada beberapa pondasi yang dibangun. Muncul petisi pada laman change.org yang menolak pembangunan beach club tersebut. Dalam petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 60.000 kali ini, warga menyerukan penolakan karena akan merusak bentang alam karst dan mengganggu ekosistem serta bisa berdampak pada kekurangan sumber air bersih. Menanggapi penolakan tersebut, Raffi Ahmad yang menjadi salah satu investor menyatakan mundur, terlebih proyek tersebut belum mengantongi izin. Hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengaku tidak semua kawasan karst tak boleh digunakan, apalagi masuknya investor dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 80-90% bagi para investor itu bisa mengambil masyarakat sebagai tenaga kerja di tempat mereka. Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta pada seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memastikan bahwa proyek investasi yang dijalankan di daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau itu sudah jadi keputusan Pemda, ya Pemdanya yang salah, kan gitu. Mestinya kan tidak boleh kawasan itu untuk ada. Proses penerimaan izin investasi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Gunung Kidul dan Pemda DIY. Hanya saja menurut Sri Sultan, jika lokasi yang dipilih untuk berinvestasi dilindungi dan diakui UNESCO, maka tak seharusnya diperbolehkan lantaran bisa mengganggu kelestarian alam. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo dan Heru Trijoko melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi pelayanan haji oleh pemerintah Arab Saudi yang menurutnya terus meningkat dan semakin membaik. Dalam pernyataannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Arab Saudi atas tambahan kuota haji yang diberikan setiap tahunnya, serta peningkatan kualitas pelayanan visa dan fasilitas Arafah dan Mina.
Lebih jauh, Wapres memuji koordinasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Ma'ruf Amin bahkan mengatakan bahwa Menteri Haji Arab Saudi sendiri mengakui bahwa Indonesia termasuk negara dengan pengurusan administrasi yang sangat baik, sehingga memudahkan koordinasi. Pertama itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pemerintah Saudi, karena pemerintah Saudi pertama memberikan tambahan kuota ya untuk tahun ini, dan juga telah menyiapkan pelayanan-pelayanan yang sangat baik di pelayanan pengurusan visa, sehingga visa itu cepat sekali ya. Waktu itu saja sudah hampir berapa ketemu saya itu sudah, artinya jauh lebih cepat dari tahun-tahun yang lalu ya. Pemirsa, Ka'bah selalu ditutup dengan kiswah untuk menjaga kebersihan dan kesucian Ka'bah. Pembuatan kain kiswah yang membutuhkan ketelitian dan ekstra hati-hati yang sangat tinggi, serta membutuhkan biaya mencapai 100 miliar rupiah. Dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji, lebih dari 2 juta jemaah memadati Masjidil Haram untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Untuk menjaga kesucian dan kebersihan Ka'bah diperlukan kain kiswah sebagai penutup di semua sisi dan di atas Ka'bah. Kain kiswah ini diganti setahun sekali setiap tanggal 9 Zulhijjah. Namun mulai tahun lalu penggantian kain kiswah dilakukan tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah. Proses pembuatan kiswah sendiri tidaklah mudah karena banyak tahapan yang rumit sehingga dilakukan di tempat khusus. Tahap pertama mulai dengan pemintalan benang kawat perak berlapis emas hingga menjadi gulungan. Selanjutnya benang yang sudah jadi disulam secara manual ke dalam kain sutra berkualitas terbaik yang telah dibuat secara khusus juga. Dalam proses ini ketelitian dan ketekunan sangat dibutuhkan. Penyulaman dilakukan sesuai pola yang telah ditetapkan sehingga akan membentuk tulisan ayat-ayat Al-Quran maupun hiasan. Pembuatan kiswah pun melibatkan para pekerja yang telah melewati proses seleksi ketat dan pelatihan secara khusus. Proses pembuatannya satu set kiswah menghabiskan biaya sekitar 100 miliar rupiah. Kain kiswah yang telah jadi selanjutnya akan dipasang untuk menutupi Ka'bah, menggantikan kiswah yang lama setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah, mulai ba'da hasar hingga malam. Penggantian kain kiswah pun mendapat perhatian luas oleh jemaah. Ya, saat ini adalah proses pembuatan kiswah. Ini benangnya, ini ada benang, ini benang sutra, ini juga prosesnya seperti ya, tadi. Ini untuk kiswah ini digantikan ke Ka'bah itu setiap tanggal 9 Zulhijjah dan biayanya cukup besar. Data sekali penggantian adalah 100 miliar rupiah. Dari Mekah, Lukman Hanafi melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2024 menjadi gelaran kuliner dan belanja terbesar yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta. Digelar selama 1 bulan, masyarakat antusias berkunjung ke Jakarta Fair untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dalam rangka menyambut puncak Hari Ulang Tahun Jakarta yang jatuh pada 22 Juni mendatang, gelaran Jakarta Fair 2024 di Kemayoran kembali dibuka. Terdapat 1.500 booth mulai dari makanan, minuman, pakaian hingga alat elektronik lengkap dengan berbagai promonya, siap untuk diburu warga Jakarta yang datang selama 1 bulan ke depan. Happy banget karena ramai banget, terus acara juga seru-seru banget di sini. Tapi jadi pengen belanja nggak sih di sini? Banyak. Jadi pengen belanja banyak banget, bakal datang kayak bakal bawa anak aku nih next time. Semakin bisa tersebar rata lah perekonomiannya supaya semua rakyat Jakarta tuh bener-bener menikmatin kemajuan Jakarta.
Sebelumnya Jakarta Fair 2024 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan pemukulan kenong, salah satu alat musik tradisional Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi PRJ yang rutin diselenggarakan hingga 55 tahun dan dapat menarik banyak pengunjung. Dan tahun yang lalu dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa karena dikunjungi 6 juta lebih pengunjung ke Jakarta Fair. Karena sudah ditunggu oleh masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Jakarta Fair Kemayoran 2024 digelar selama 33 hari hingga 14 Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.